Hai, aku Ella dan aku 17 tahun. Pernahkah kalian merasa cukup berani untuk mengubah keadaan yang sudah teramat familiar bagimu? Jika ya, apa kalian menemui kesulitan? Nah, kalau aku sih iya, itu lebih dari sekedar perubahan. Dan ini adalah cerita tentang apa yang terjadi padaku musim panas lalu. Dan ini sungguh gila, jadi kalian bersiap ya. Jadi, aku tumbuh besar di sebuah kampung di Pennsylvania. Saat ku katakan kecil maksudku sungguhan, tempatnya hanya berpopulasi 85 orang. Hanya ada satu pompa bensin, 2 taman kecil, 1 toko kelontong dan oh ya, hanya ada 1 sekolah. Termasuk aku, ada 7 anak saja di kelasku. Itu benar, 7 orang. Dan kelasku adalah yang terbesar. Sejak aku umur 5-15 tahun, kuhabiskan kebanyakan waktuku bersama dengan 6 teman sekelas yang sama. Setelah bersama mereka selama bertahun-tahun, kebanyakan dari mereka mulai membuatku kesal. Ya, kecuali Rosie. Aku dan Rosie berteman sejak kelas 3. Anak-anak yang lain menggodaku soal rambut merahku dan mengataiku terlihat seperti tomat. Tapi saat itu Rosie muncul di sampingku dan menyuruh mereka untuk menyingkir. Sejak saat itu kami bersahabat dan kurang lebih tak terpisahkan. Hidupku baik, aku merasa aman di kampung kecilku di mana semua orang saling kenal. Di perkotaan ada terlalu banyak orang yang mana aku tak suka dan terlalu besar tekanan untuk jadi populer. Bukan itu yang aku inginkan. Aku tahu kehidupan kampungku adalah kehidupan untukku. Tapi kemudian saat aku 16 tahun, semuanya berubah. Pada suatu Sabtu sore, aku sedang di rumah Rosie nonton film saat orang tuaku menelponku dan menyuruhku langsung pulang. Kupikir ini cukup aneh. Karena orang tuaku tak biasanya menyuruhku pulang, kecuali itu larut malam. Dan sekarang ini masih jam 4.30 sore, untuk apa mereka ingin aku pulang? Sampai rumah ku dapati Jack, adikku sedang menangis. Aku langsung berseru, "Apa yang terjadi? Ada apa?" Melihatku benar-benar kaget, ayahku berkata, "Ella, kami ada berita." Berita apa yang begitu buruk, sampai adikku yang bukan tipe yang emosional jadi menangis? Apa ada yang sakit parah? Apa ada yang meninggal? Oh tidak, apa anjing kesayanganku Sally mati? Kemudian ayah berkata, "Ella, ayah mendapat tawaran pekerjaan di New York City." "Apa?" teriakku. Dan ayah menerimanya. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk kita semua. Dan pindah dari kota ini akan baik untuk kita. Ini akan jadi petualangan hebat, kata ibu. New York? Kota terbesar di seluruh negeri? Tidak, aku tidak bisa pindah ke sana. Aku tak mau petualangan baru. Aku sangat bahagia dengan tempat tinggal kami sekarang. Dan aku tidak mau pergi. Tapi bagaimanapun aku merajuk, berteriak, atau memohon kepada orang tuaku untuk tetap tinggal, mereka tetap pada pendiriannya dan kami pun pindah. Memberitahu Rosie sungguh sulit. Dia jadi sangat sedih dan aku merasa tak enak soal itu. Aku tak mau meninggalkannya, tapi pilihan apa lagi yang kupunya? Kuhabiskan hari terakhirku di kampung dengannya. Kami makan pizza, nonton film favorit kami, main video game favorit kami, dan hal-hal semacamnya. Saat tiba waktunya aku pergi, kuberikan padanya plushie unicorn milikku sebagai kenang-kenangan. Lalu kami pun menangis berpelukan dan janji saling berkirim pesan setiap hari. Jadi, ku tinggalkan kenyamanan kampungku dan pindah ke kota. Rumah baru kami tidak jauh lebih kecil dibandingkan rumah lamaku, tapi setidaknya kami bisa memelihara Sally. Pada saat hari pertamaku di sekolah, aku ketakutan. Ada begitu banyak orang dan aku tak tahu kemana aku harus pergi atau apa yang harus aku lakukan. Untungnya anak-anak di sana ternyata sangat ramah. Ada satu cewek yang menunjukkan tempat loker padaku, dan beberapa anak lainnya memperbolehkan aku duduk bersama saat makan siang. Hanya dalam beberapa minggu tinggal di New York, aku mulai tahu posisiku. Aku bahkan tahu bagaimana bernavigasi di jalur bawah tanah. Aku juga dapat beberapa teman yang baik, tapi ini tak mengubah fakta kalau Rosie tetap jadi sahabatku. Kukirim pesan padanya tiap hari, dan terkadang kami saling ngobrol berjam-jam di telepon. Sebulan kehidupan kota terlewati dan aku ngobrol dengan cowok di kelas bahasa Inggrisku yang namanya Alex. Dia punya rambut indah yang sangat indah. Dan matanya biru bagaikan langit dan samudra dan kolam renang dan ya, kalau kalian belum paham, aku sangat suka Alex. Tak hanya luar biasa tampan, tapi dia juga baik dan lucu. Kami memiliki kesamaan suka sekali main video game dan anjing, lalu tak lama kami menjadi cukup dekat. Kemudian suatu hari, dia mengundangku datang ke apartemennya untuk main. Lalu sambil menikmati pizza raksasa dan film, dia bilang dia suka padaku dan memintaku jadi pacarnya. Aku langsung berkata, "Ya!"
Aku sangat bersemangat dan tak sabar untuk cerita ke Rossi, tapi dia tidak terlihat antusias soal itu. Setelah beberapa bulan, semuanya berjalan sempurna bagiku, kehidupan sekolah menyenangkan, dan pacar yang luar biasa. Namun sayangnya aku dan Rossi jadi semakin jauh. Aku hampir tak ada waktu ngobrol berjam-jam dengannya di telepon tiap malam. Rasanya jadwal kami jadi berbeda. Dia selalu menelpon saat aku sedang sibuk, dan saat ku kirim pesan balik padanya, dia tak ada. Aku tahu kalau dia selalu peduli padaku, tapi kehidupanku yang sibuk menghanyutkanku. Ku katakan pada diri sendiri kalau ini wajar karena banyak hal berubah. Orang mendapatkan teman yang berbeda. Meski tak sesering sebelumnya, aku dan Rossi masih ngobrol kapanpun kami punya kesempatan. Pernah ku katakan padanya kalau aku akan pergi dengan Alex ke restoran mewah esoknya. Setiap kali ku sebut Alex, dia sepertinya tak nyaman, tapi waktu itu dia menunjukkan antusiasmenya dan bertanya padaku banyak hal tentang kencan kami. Itu yang membuatku sangat bahagia. Saat hari itu tiba, aku datang menemui Alex di restoran yang sudah dipesannya untuk kami. Aku masuk dan menunggu dia datang sekitar 20 menit. Aku mulai tak sabar dan bertanya pada pelayan, apa dia melihat anak cowok pirang bermata biru masuk? Si pelayan kemudian bilang padaku dia melihatnya tapi dia sudah pergi dengan cewek tinggi berambut coklat panjang dan bermata coklat. Apa? Siapa cewek yang pergi dengannya? Dan kenapa? Kukira semua orang tahu siapa yang sesuai dengan keterangan itu. Tak terpikir orang lain, kecuali Rossi. Tapi dia kan tinggal di Pennsylvania. Kenapa dia ada di sini, bicara dengan pacarku? Kuputuskan menelpon Alex, tapi suaranya teredam dan kedengaran suara cewek bicara di belakang. Terdengar sepertinya mereka berdebat kemudian telepon itu terputus. Ini sangat aneh. Apa yang terjadi? Aku tak tahu apa yang terjadi jadi aku langsung pulang. Di perjalanan, aku merasa seperti ada yang membuntutiku dan kemudian kusadari kalau ada satu mobil yang melaju sangat pelan di belakangku. Saat ku coba berhenti, mobil itu juga berhenti. Ya Tuhan, apa itu ada hubungannya denganku? Aku merasa sangat ketakutan dan mulai lari cepat, mungkin hingga aku sampai rumahku. Aku menengok ke belakang dan lihat mobil itu terparkir di luar rumahku. Aku gemetaran saat berusaha membuka pintu. Saat aku melakukannya, Salim melintas di depanku dan berlari ke arah mobil. Aku hanya melihatnya bersikap begitu kapanpun Alex datang. Dia sangat suka Alex. Tunggu, Alex? Itu dia. Alex ada di mobil itu? Apakah ini sebuah prank? Ku berlari untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Di sana, yang duduk di kursi kemudi adalah Rossi. Dan yang sangat mengejutkanku, Alex terikat di kursi belakang. Rossi! Aku menjerit. Apa yang kamu lakukan di New York dengan pacarku? Alex berteriak. Tolong! Dia menyuruhku untuk menungguku di mobilnya, kemudian dia menculikku. Rossi dengan cepat menoleh dan menatap wajahku. Oh, hai Ella. Apa? Apa yang kamu lakukan dengan pacarku? Dia bukan cowok yang baik untukmu, Ella. Aku ingin kamu putus dengannya sekarang. Kalau tidak, aku akan membawanya pergi jauh supaya kamu tidak bisa temukan dia lagi. Apa kamu gila? Kami tak akan putus hanya karena kamu menyuruhku melakukan itu. Sekarang biarkan dia pergi. Ku berjalan ke pintu penumpang untuk menghampiri Alex. Tapi kemudian mobilnya mulai melaju. Cepat. Aku lari mengejar mobil itu. Tapi aku terlalu pelan. Tapi Sally juga lari mengejarnya. Dan dia tidak berhenti. Dia hampir saja tertabrak mobil saat dia lari menyeberang arus lalu lintas sampai akhirnya tak terlihat. Aku sangat takut. Aku hendak menelpon polisi saat kulihat ada mobil polisi melaju melewatiku. Bagaimana mereka sudah tahu soal ini? Siapa yang menelpon 911? Kulihat ke belakang dan melihat ibuku berdiri di luar membawa telepon dan melambai padaku dengan resah. Ibu melihat semua keributan itu lalu memanggil polisi. Terima kasih, Bu. Sekarang tak ada yang bisa kulakukan kecuali menunggu. Rasanya mengerikan. Aku sangat gelisah. Sekitar 1 jam kemudian, mobil polisi parkir di depan rumah kami. Polisi keluar dan membuka pintu belakang dan keluarlah Sally. Aku lari ke mobil polisi dan memeluk Sally. Dia selamat. Bagaimana dengan Alex? Polisi memberitahuku kalau mereka sudah mengejar mobil itu sampai hampir 2 mil hingga mereka memojokkannya ke jalan buntu. Dia berkata kalau Rossi sangat galak dan berusaha melawan saat ditangkap, tapi mereka sudah membawanya ke kantor polisi. Yang membuatku lega Alex baik-baik saja dan mereka sudah mengantarkannya pulang. Aku cuma tak paham, Rossi itu kan sahabatku. Kenapa dia sungguh-sungguh berusaha menyakiti pacarku? Kemudian aku tahu kalau Rossi didiagnosa gangguan bipolar. Ini merupakan gangguan yang menyebabkan orang mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim dan melakukan banyak hal di luar karakter dan gila. Rossi mengalami berbagai masalah, termasuk aku yang tak ada di dekatnya lagi dan ayahnya yang keluar dari rumah. Aku tak tahu ini karena dia belum cerita padaku.
Saat itu aku tak terlalu banyak bicara padanya, tapi aku tak pernah mengira kalau perpisahan yang dirasakan Rosie terlalu berat baginya dan bisa membawanya ke gangguan bipolar. Saat itu aku satu-satunya yang dia punya, jadi dia ingin dirinya juga satu-satunya untukku. Tapi Alex muncul dan membuatnya merasa tak nyaman dan sangat cemburu. Untunglah tak ada dampak yang serius. Aku sangat berharap Rosie mendapat perawatan yang baik untuk gangguannya. Kami mungkin tak lagi dekat, tapi di mataku, dia selalu jadi cewek yang ada untukku saat aku diganggu. Dan aku akan selalu menyesal karena tak ada untuk lebih banyak mendengarinya ketika dia membutuhkanku. Aku masih merasa sedih atas semuanya. Tapi berusaha kulihat sisi positifnya. Semua tentang Alex berjalan baik dan aku senang berada di sini. Ternyata kehidupan di kota lebih cocok untukku. Entah itu pertemanan atau percintaan, orang akan selalu membutuhkan ruang mereka sendiri. Dan terkadang, meski menyedihkan, orang-orang mengalami perpisahan. Ini wajar terjadi di kehidupan. Bersikap terlalu cemburu tak membantu memperbaiki masalah. Ini hanya akan mendorong orang lain makin menjauh pergi. Kenapa kita harus belajar logaritma? Apa itu akan membantu kita dalam perdagangan saham? Tentu tidak. Kenapa tiba-tiba menciptakan X lalu memaksa kami untuk mencarinya? Dan kenapa aku harus membuktikan kalau itu adalah segitiga sama kaki? Aku bisa lihat itu dengan jelas. Duh. Lalu kuterima lagi sebuah pesan mengatakan, kalian berdua ngomong apa? Baru kusadari ada anak lain yang menyadapnya. Jadi dengan mata masih terpaku pada permainan Candy Crush level 3692, aku coreti lagi. Jangan ikut campur urusanku. Lalu kemudian menyerahkan lembar kerja tanpa melihat. Tapi urusanmu itu ada di kelasku. Pelan-pelan aku mendongak dan melihat kalau itu adalah guruku. Sial, ketahuan lagi. Melihat ke samping, kulihat Brad dengan wajah bersalahnya. Harusnya dia lebih berhati-hati. Oke, kamu dan kamu keluar. Kalian pasti penasaran bagaimana aku bisa jago sekali berpose seperti ini. Nah, itu karena sudah kulakukan ribuan kali. Dan wanita serius di sebelah sana itu adalah Bu Megan, guru matematikaku. Aku bersumpah dia benar-benar dendam denganku. Oke, biar ku beritahu kalian ceritanya. Di sewaktu-waktu ada seorang gadis yang karena kecelakaan tak terduga dengan bak sampah dan papan skate yang salah posisi, akhirnya dia sedikit saja datang terlambat untuk ujiannya. Tapi gurunya menolak mengizinkannya masuk dan juga membuatnya gagal. Ya, gadis itu aku, Lexi. Karena itu, sejak saat itu seterusnya, dia jadi musuh bebuyutanku. Jadi selama penjelasannya yang membosankan, kulemparkan pesawat kertas ke papan yang berisi, Bu, kau salah mengeja aritmatik. Kurasa mengeja itu agak sulit untuk orang yang ahli angka sepertimu. Tak apa kok. Jelas komentarku menyinggungnya. Karena di kelas yang sama itu dia memilihku untuk membuat grafik fungsi. Mudah sekali. Jadi ku buat mahakarya yang membuatnya memutar mata. Dan seluruh kelas menganggapnya lucu sekali. Dan seperti yang kukira, dia memberiku ceramah panjang soal kelakuanku yang kekanakan dan bahkan mengancam akan menelpon orang tuaku. Ya, semoga sukses dengan itu. Karena selain yang berkaitan bisnis, orang tuaku praktis tak mungkin bisa dihubungi. Lagi pula, aku hanya bercanda. Bu Megan harusnya lebih ceria. Jadi, diam-diam kutempelkan kertas tertulis peluk gratis di punggungnya. Aku sembunyi di balik pohon dan melihat semua orang mengelilinginya. Dia terlihat sangat kebingungan saat dia berusaha melalui mereka tanpa mengetahui apa yang terjadi. Hari-hari yang menyenangkan seperti dulu. Tiba-tiba, Brad menepuk pundakku dan memberitahuku 30 menit berlalu. Dan kami harus kembali ke kelas. Pantatku bahkan belum menyentuh kursi saat ku dengar suara yang menggurui. Tak seharusnya kau bersikap seperti itu. Itu si Faye, kesayangan guru dan cewek caper. Setiap kali ada guru memberi pertanyaan, dia mengacungkan tangan ke atas dan memekik. Saya. Bu Megan menyukainya hanya karena dia selalu tertawa pada leluconnya yang membosankan. Ya memang, mungkin aku tak punya bukti, tapi menurut pengalamanku, Faye jelas tak seluguh kelihatannya. Jangan katakan aku ini iri, karena 100% tidak. Kalian mungkin pikir aku benci sekolah, tapi sekolah tetap jauh lebih baik daripada rumahku.
Paling tidak sekolah bisa jadi menyenangkan, sementara kehidupan rumahku terdiri dari ibu dan ayah yang terkurung di kantor mereka 24/7. Aku tak ingat kapan terakhir kali salah satu dari mereka masak makan malam. Jadi pesan makanan saja. Jadi kukirim pesan ke Ben, pacarku yang super seksi. Dia belajar di Perancis dan dia kembali hari ini. Aku sangat merindukannya. Tapi sayangnya, aku tak bisa menjemputnya di bandara karena tentu saja sekolah. Dan malam ini dia ada pesta keluarga. Tapi kami akan bertemu besok. Yeay! Biarkan aku melihat wajahmu, manis aku merindukanmu. Kau tahu tidak, hari ini guru itu memberiku hukuman lagi. Yang benar saja, dia berurusan dengan orang yang salah ya kan? Pastinya, aku akan membalasnya besok. Dia sebaiknya berhati-hati. Oke, tapi jangan sampai dihukum setelah sekolah karena aku ingin bertemu denganmu. Kau tahu, ibuku juga guru, tapi dia tak separah itu. Oh, ngomong-ngomong, dia di sini. Mau menyapanya? Ya, tentu. Ben, aku selalu emosi kapanpun aku memikirkan si Meg. Sebelum aku punya kesempatan menyelesaikan kata-kataku, seseorang muncul di layar. Bu Megan? Lexi? OMG! Kami berdua saling menatap dengan mulut ternganga, seolah layarnya terhenti. Beneran! Kemudian saat kukira tak ada yang lebih buruk lagi, tiba-tiba suara yang tak asing memecah keheningan. Oh, Benoit punya pacar? Biar kulihat dia. Hah? Itu? Faye! Oh, nasib. Ini terlalu berat untuk kucerna. Dua musuhku ada di satu frame yang sama. Terkejut, ku akhiri panggilan. Tepat setelahnya ku terima pesan dari Ben mengatakan, jangan khawatir, ibuku terlihat sangat serius tapi dia baik. Dan cewek ini si Faye adalah tetanggaku. Kami sudah saling kenal sejak masih kanak-kanak dan dia orangnya keren. Ini sungguh gila. Sekarang aku harus menghadapi mereka berdua. Tahu kalau mereka berhubungan dengan pacarku. Oh, masa depanku suram bagaikan malam. Dan ya, ini adalah awal dari serial yang demikian judulnya. Hidup bersama calon ibu mertua dan sahabat cewek pacarku yang menyebalkan. Dan sejak itu, keadaan di sekolah jadi aneh. Untuk acara Halloween di kelas kami yang bertema Toy Story, Bu Megan bertugas membagi peran. Faye adalah Bu Pip, dan dia dapat kostum yang sangat cantik. Sementara aku terjebak menjadi Mrs. Potato Head. Kostumku sangat payah, dan satu dari mata palsuku terus saja lepas. Itu sangat memalukan, tapi aku tak bisa berkata apapun. Aku tak mau mengacau lagi dengannya, karena aku masih ingin bersama dengan anaknya. Parahnya, kelas matematika jadi tes ketahanan. Aku sangat muak dibandingkan dengan si teladan Faye. Lexi, jika kau habiskan lebih banyak waktu untuk belajar dan mengurangi waktumu memoles kuku, kau akan jadi murid juara seperti Faye. Faye menangkap apa yang sedang terjadi dan juga mulai memainkan trik terhadapku. Suatu kali di kelas saat aku melamun dan Bu Megan sedang mengoreksi PR, aku mendengar. Simbol ini menunjukkan kalau A tidak sama dengan B. Faye lalu berbalik dan berbisik. Sama sepertimu, kau tak sebanding denganku. Dan kau juga tak layak untuk Benoitku. Apa? Ben itu punyaku, bukan punyanya. Kugertakkan gigiku dan hendak mengatakan sesuatu saat anak manja itu pura-pura menangis, mengatakan kalau aku mengganggunya. Keluar! Bu Megan mendatangi kami dengan mata menyala. Kami berjalan keluar ketika dengan nada simpatik dia menambahkan, Faye, kau tetap di sini. Aku kembali ke pose meditasiku, tapi aku tak bisa menghempaskan kemarahanku. Betapa tak adil. Kemudian saat makan siang, Faye jalan menghampiriku dengan segelas cola, berkata kalau itu tawarannya untuk berdamai, dan dia minta maaf atas sebelumnya. Ini membingungkan, tapi ya, sudahlah. Aku mengambilnya dan hendak menyesapnya saat Brett bergegas datang melambaikan tangannya. Lexi, stop! Kulihat Faye meletakkan saus kecap di dalamnya. Beberapa detik aku hampir saja membentaknya saat Bu Megan muncul. Aku tersenyum congkak membayangkan Faye akhirnya dapat masalah. Tapi yang mengejutkan, Bu Megan mencicipi minuman itu dan berusaha berwajah netral saat dia menjawab, tak ada yang salah dengan ini. Sungguh? Mereka sejauh itu menutupi satu sama lain? Terserahlah, aku ada kencan dengan Ben malam ini untuk kupersiapkan.
Malam itu sesuai rencana, aku datang ke rumah Ben dengan tanaman pot yang agak layu untuk bumigan. Aku cukup bersemangat akhirnya akan makan masakan. Hanya saat aku masuk dapur, aku tak bisa mencium bau masakan. Bumigan muncul dan menggosok kedua tangannya berkata, "Lexi, kau tak keberatan memasak ya kan? Ini minggu yang panjang untuk menggambar banyak diagram. Tanganku agak sakit." Melihat situasi ini, Ben langsung datang untuk membantu. Tapi ibunya mengingatkannya kalau dia sudah janji akan memperbaiki pipa atau semacamnya. Jujur saja, aku tak pernah menyentuh wajan penggorengan sebelumnya. Tapi menurutku, seberapa sulit itu? Ku buat pancake, meskipun itu tak cukup cocok untuk makan malam. Tapi aku sudah melihatnya di 5 Minute Craft dan itu mudah dibuat. Hanya saja, tak berjalan sesuai rencana. Di situasi seperti ini, penting untuk tidak panik. Tapi, iya, aku panik. Aku butuh rencana B. Segera. Dengan tergesa, kulemparkan semua bukti pancake gagal itu dan memesan makanan secara online. Lagi pula, berkat orang tuaku yang gila kerja, ini adalah keahlianku. Kuinstruksikan ke pengantarnya untuk datang ke pintu belakang, supaya Ben dan Bumigan tak tahu. Sesuai harapan, di gigitan pertama, Ben dan ibu mertuaku memujiku bertubi-tubi makananku. Dan Ben bahkan bercanda kalau aku sebaiknya ikut MasterChef musim berikutnya. Yo, aku akan menilai ini restoran bintang 5 pastinya. Bumigan tiba-tiba menjatuhkan sendoknya. Jadi kusuruh Ben turun mengambilnya. Ibunya hanya menunduk dan berbisik dengan sinis. Aku sering memesan di Sydney juga. Saus mereka sangat lezat. Oh, ketahuan. Kemudian di pertengahan malam pria ini muncul dan minta maaf karena terlambat. Ternyata dia Jules, ayah Faye. Tapi Faye tak ikut karena sedang keluar bersama temannya. Senangnya, kulihat Bumigan dan dirinya tak sengaja menyentuh kotak tisu bersamaan. Dan kemudian tersipu? Hah? Oh, aku paham. Bumigan menyukainya. Sekarang ini masuk akal kenapa dia selalu membela Faye. Apa Anda pernah berpikir untuk menikah lagi? Aku bertanya pada Jules dengan lugu. Melihat pandangan mataku yang menunggu, begitu juga Bumigan, dengan ragu dijawabnya. Kurasa Faye takkan suka itu. Bumigan murung menatap ke arah lantai. Oke, jadi sebenarnya aku agak kasihan padanya. Lagi pula, menjodohkan orang selalu jadi hobiku. Jadi kuputuskan untuk membantunya. Aku tahu kalau Faye ada di pesta hari Sabtu malam. Jadi menurutku ini kesempatan bagus untuk jadi mak comblang. Ku beritahu Bumigan Jules ingin memberitahu sesuatu kepadanya. Jadi temui dia di restoran The Golden Reef jam 7 malam. Kemudian ku beritahu Jules yang sama. Aku berdiri di balik tiang dan melihat mereka berbagi makanan pembuka. Dan kemudian saling melirik dengan mata berbinar. Kemudian Jules meraih lalu memegang tangan Bumigan. Mereka berdua saling menatap penuh hasrat dan Faye tiba-tiba merangsek masuk entah dari mana dan dengan marah membanting tasnya di meja. Jadi begini, guruku dan ayahku? Sungguh? Faye, kenapa kau di sini? Jules terbata-bata. Tak seorang pun yang bisa menggantikan ibuku. Kemudian dia berpaling ke Bumigan yang kebingungan. Ternyata Anda hanya baik padaku untuk mendapatkan ayahku. Anda ini palsu, menjauhlah dari kami. Bumigan menutupi wajahnya dengan tangan, kemudian segera pergi. Ya ampun, Faye sangat brutal. Dan betapapun menjengkelkannya Bumigan, dia tak pantas diperlakukan seperti itu. Kau! Faye berteriak. Oh, pandangannya jelas ke arahku. Ternyata kau biang di balik semua ini. Menjauhlah dari urusan keluargaku dan mulai pedulikan keluargamu sendiri. Kurasa ini jadinya kurangnya perhatian orang tua ke anak. Aku menatapnya tak bisa berkata-kata. Kalimat itu seharusnya membuatku marah. Tapi entah kenapa, aku hanya merasa sedih dan sangat merasa bersalah. Jadi, hal pertama yang kulakukan di sekolah esoknya, kutelan egoku dan pergi ke kelas Bumigan, di mana dia tampak terhanyut dalam pikirannya sambil memeriksa PR. Aku terbatuk untuk jernihkan tenggorokan lalu berkata, Bu, saya minta maaf. Jujur saya berusaha untuk membantu, tapi sekarang saya sadar seharusnya saya mengurusi urusan saya sendiri. Saya juga minta maaf karena sudah nakal di kelas Anda. Dia hanya diam awalnya, lalu menjawab, tak apa, karena aku sudah sadar kalau kamu dan aku tak jauh berbeda. Kita berdua mendapat rintangan dalam menemukan cinta. Kurasa sangat tak mudah mendapat persetujuan dari keluarga pasanganmu ya. Dia tersenyum.
dan dengan lembut membelai rambutku sebelum melanjutkan. Kamu ini anak yang pintar dan juga baik. Aku selalu tahu kamu bisa lebih baik lagi di kelas. Itu pasti karena aku terlalu keras padamu. Aku juga minta maaf. Aku balas tersenyum padanya, dan di saat itu, kurasa semua konflik kami sebelumnya luruh. Dan kusadari kalau aku tak seharusnya mengabaikan studiku. Sebaliknya, seharusnya aku kerja keras untuk jadi versi terbaik dari diriku. Jadi, dengan banyak kerja keras, aku beranjak dari peringkat terakhir di kelas menuju posisi tertinggi, bahkan mengalahkan Faye. Hah! Ngomong-ngomong soal Faye, dia masih mengabaikanku dan juga Bu Megan, dan tak pernah mengangkat tangan di kelas lagi. Tapi kemudian peristiwa kobaran pelangi di lab kimia mengubah segalanya. Semuanya lari keluar dari sana saat gorden terbakar, kecuali Faye yang ketakutan. Untungnya, Bu Megan bergegas masuk untuk menyelamatkannya tepat waktu dan menyelimuti Faye dengan jaketnya sambil menuntunnya ke tempat aman. Setelahnya, Faye menyadari kalau Bu Megan adalah orang yang baik, yang peduli baik dengan dirinya maupun Jules. Jadi, dengan mata yang kabur, Faye sesegukan. Terima kasih banyak dan maafkan aku. Aku terlalu kekanakan. Tolong maafkan aku. Beberapa bulan kemudian. Jadi, ya, kalian lihat rencana Mak Comblangku berhasil. Dan sekarang aku punya keluarga kedua yang besar sekali. Tapi kalian tahu hal terbaiknya? Yaitu, aku tak perlu lagi harus pesan makanan online. Karena aku akan berada di sini dan ibu mertuaku akan memasak untukku. Siapa yang letakkan buku-buku itu di rak atas? Dan kenapa bajuku di lemari ditata ulang? Serius, dia masuk ke kamarku dan mengatur kembali barang-barangku? Sulit dipercaya. Avery, makan malam siap. Oke ayah, tunggu sebentar. Ayahku kembali berteriak. Apa yang membuatmu lama sekali? Ayo turun sekarang, makan malamnya makin dingin. Oke, aku datang. Saat jalan masuk ke dapur, aku menatapnya dengan kesal. Kau sedang apa? Kau kan tahu makan malam selalu jam 6. Ya, itu karena dia masuk ke kamarku dan menata ulang semuanya. Seolah badai Katrina mampir ke kamarku. Aku harus menempatkan semua kembali seperti semula. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa aku bersikap begini terhadap ibuku. Nah, pertama, dia bukan ibuku. Dia ibu tiriku. Dan yang kedua, aku tak tahan dengannya. Kalian tahu, orang tuaku cerai saat aku 15 tahun. Dan hanya dalam waktu 6 bulan, ayahku mulai pacaran dengan Rose. Kesan pertamaku tak begitu baik. Maksudku, lihatlah dia. Oke, dia cukup cantik. Tapi gayanya tak cocok dengan umurnya. Gayanya itu lebih seperti rocker wannabe. Tak bohong, aku serius. Dia bahkan punya tank top bertuliskan, aku ibu-ibu rocker. Ibuku yang asli benar-benar kebalikan dari Rose. Ibu terlihat sebagaimana seorang ibu seharusnya, dengan bajunya yang elegan dan sikap yang sopan. Dan seperti itu pula bagaimana ia membesarkanku. Lalu ada perbedaan usia. Rose usianya 10 tahun lebih muda dari ayah. Mencurigakan. Bagaimana kalau dia hanya mengincar uangnya? Kupikir mereka tak akan langgeng. Namun 1 tahun kemudian mereka mengumumkan kalau mereka akan menikah. Jadi, ya, kalian bisa tahu dari mana rasa benciku ini berasal. Cukup menceritakan ke kalian tentang keluargaku. Mari kembali ke makan malam yang membosankan. Ayahku dengan lembut hanya berkata, Rose hanya membantumu. Dia tak bermaksud begitu. Sekarang ayo makan. Ini baunya sedap sekali, sayang. Terserah. Aku memutar mata dan duduk di meja makan. Aku melihat ke bawah dan tak percaya apa yang kulihat. Itu bayam dan sosis lasanya. Masakan khas ibuku. Beraninya Rose menirunya. Pertama, dia menata ulang ruanganku dan sekarang dia ingin menggantikan ibuku. Dasar ibu tiri jahat di dunia nyata. Tak mungkin aku akan makan itu. Jadi aku berdiri mengatakan aku tak lapar dan mulai beranjak pergi. Ayah menghentikanku dan hendak membentakku, tapi Rose menghentikannya. Terserah, aku tetap lari ke atas dan membanting pintu. Besoknya saat aku pulang dari sekolah, kulihat Rose mengundang beberapa teman untuk minum dan makan pizza di ruang tamu. Lihat mereka. Mereka terlihat seolah mereka sedang rapat band. Normalnya wanita seumuran mereka mengadakan pesta teh, bukan festival makanan cepat saji. Hei, Avery. Rose menyapaku. Aku mengacuhkannya dan pergi ke atas.
Tapi tiba-tiba, ku dengar salah satu temannya berkata, "Dasar anak keras kepala. Apa dia tak punya sopan santun? Kalau aku jadi kamu, akan kutunjukkan ke anak itu siapa bosnya di sini." Yesus, temannya sama jahat sepertinya. Biarlah, aku tak peduli apa yang mereka katakan. Tapi kemudian Ross menjawab, "Hei, jangan ngomongin dia seperti itu. Avery gadis yang manis. Dia baru mengalami banyak hal dalam 2 tahun terakhir. Setiap anak akan berperilaku sama setelah orang tua mereka bercerai, ya kan? Dia cuma butuh sedikit waktu untuk penyesuaian." Oh, wow. Aku tak mengira kata-kata itu keluar dari Ross. Dia sebenarnya membelaku? Mungkin saja aku salah menilainya. Mungkin sebaiknya aku coba dan memberinya kesempatan yang lebih adil. Jadi, sore itu saat kulihat dia sedang nonton film, aku mendekat dengan semangkuk besar berondong dan bertanya apa aku bisa nonton bersamanya. Ross terlihat kaget seperti lihat hantu atau semacamnya. Lalu dia tersenyum lebar dan berkata, "Tentu, aku akan senang sekali." Aku duduk di sebelahnya dan kami nonton Mad Max bersama. Oh, wah, banyak kekerasan dan karakter yang berwajah aneh. Biasanya aku tak nonton film jenis ini. Aku lebih ke cewek penyuka komedi romantis. Tapi film itu sangat, menarik. Kami bicara saat itu, dan harus kukatakan Ross itu sebenarnya cukup keren. Kami berdua sedang tertawa saat ku dengar seseorang batuk di belakangku. Aku berbalik dan melihat ibu berdiri di sana, berwajah cemberut. "Avery, kenapa kau tak menjawab telepon dan pesan-pesanku?" "Oh, aku belum perkenalkan ibuku ke kalian. Ini adalah ibuku yang cantik, Melanie. Dia wanita yang baik, lembut, dan elegan, dan juga agak disiplin. Tapi itu tak apa, aku masih sangat menyayangi ibuku." "Bu, apa yang ibu lakukan di sini? Aku menelponmu puluhan kali, tapi kau tak jawab." "Jelas, kau sedang sibuk. Aku cemas, jadi aku mampir untuk memeriksamu." "Oh, maaf Bu, aku dan Ross bersenang-senang sampai aku tak perhatikan ponselku." Ibuku mengernyitkan alis dan bertanya, "Apa kita jadi belanja besok? Kau perlu baju baru untuk kontes debat, ya kan?" "Ya, tentu. Akan kutemui ibu di mall sepulang sekolah." "Oh, kalian berdua akan belanja? Itu asik. Boleh aku ikut?" Pada saat itu aku berpikir, ini ide yang bagus. Maksudku, sejauh ini mereka tampak rukun. Tapi yang tak kutahu adalah perang antara ibu dan ibu tiriku baru saja dimulai. Ross tersenyum dengan penuh semangat. Sementara di satu sisi ibuku terlihat tak begitu bersemangat. Mungkin ia masih marah karena aku melewatkan teleponnya. Jadi keesokan harinya sepulang sekolah, aku keluar dan melihat ibu berdiri di samping mobilnya. "Oh, apa ibu menungguku?" Aku hendak berjalan mendekatinya saat tiba-tiba kuperhatikan ibu menatap tak suka ke seseorang. Ya Tuhan, Ross sedang menunggu di sisi lain jalan itu. Dengan cepat aku melompat di balik semak-semak untuk sembunyi dari mereka. Jangan bilang padaku keduanya sedang menjemputku. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Itu ibu. Tak mungkin aku memilih di antara mereka. Jadi kukatakan padanya aku sudah dalam perjalanan menuju mall. Sekarang mari kita bahas soal jalan-jalan seru keluarga kami di mall. Itu bencana. Ibu dan Ross punya gaya yang sangat berbeda, jelas saja. Jadi, ibuku memilih rompi hitam yang elegan untukku. Tapi Ross mengira aku terlihat seperti Ruth Bader Ginsburg. Tak bermaksud menyinggung. Beliau itu keren sekali membawa keadilan untuk para wanita. Tapi, Ross, ada benarnya. Baju itu tak cocok untukku. Kemudian Ross memilih gaun merah untukku. Tapi, ya ampun, gaunnya itu terbuka. Mereka terus-terusan menyeretku dari satu toko ke yang lainnya, seolah sedang main tarik tambang. Dan aku ini tali tambangnya. Aku tak tahan lagi. Karena itu, aku pilih saja sembarang baju, supaya mereka berhenti melempari pakaian di wajahku. Di perjalanan keluar dari mall, kami melewati toko tindik. Sudah lama aku ingin tindik helix di bagian atas daun telingaku. Itu terlihat sangat keren. Aku bertanya pada ibu, tapi dia menolaknya mentah-mentah. Kata ibu, "Itu akan membuatmu terlihat seperti pemberontak." Ibu masih tetap tegas seperti biasa. "Omong kosong." Ross mendengus. "Melanie, Avery sudah cukup dewasa untuk membuat keputusannya sendiri. Jika dia ingin tindik, biarkan saja dia." Lalu ia menoleh padaku dan berkata, "Ayo, ku antar masuk ke dalam." Ya Tuhan, aku tidak percaya ini. Aku melirik ke ibu, dan ia terlihat seperti akan meledak karena amarah. Tapi Ross ada benarnya. Demi apapun, aku sudah 16 tahun.
Setelah 15 menit, aku dan Rose keluar. Oh, syukurlah. Apa kau mempertimbangkan kembali menindik telingamu? Oh ya, kata Rose tindik hidung itu lebih pantas untukku. Apa? Oh, mungkin tindik hidung bukanlah ide yang bagus, karena ketegangan di antara mereka sudah jadi bencana besar sekarang. Aku perlu cara mengakurkan mereka. Jadi, kudapat ide yang cemerlang. Aku menyusun liburan di Brazil untuk kami semua. Aku punya seorang teman di sana, Pedro. Dia siswa pertukaran di sekolahku, jadi dia bisa mengajak kami berkeliling. Ayah terlibat pada rencana ini. Di menit akhir, ayah pura-pura sedang sibuk dan batal ikut. Sempurna. Sekarang Ros dan ibu punya banyak waktu untuk mendekatkan hubungan. Segera saat kami jalan ke lobi hotel, mereka mulai bertengkar siapa yang sekamar denganku. Ada apa dengan mereka? Kami baru saja mendarat di Brazil. Jadi ku ambil kunci dari resepsionis dan mengatakan pada mereka untuk berbagi. Karena aku akan sekamar sendiri. Kemudian di malam harinya, setelah kami semua istirahat, aku menunggu mereka di lobi. Ya ampun, apa yang membuat mereka lama sekali? Tiba-tiba kulihat dua wanita berjalan mendekat dan saling dorong satu sama lain. Ya Tuhan, itu Ros dan ibu. Aku berusaha tetap tenang dan berkata, Yesus, bisakah kalian berdua berhenti bertingkah seperti anak TK? Ibu mencibir. Begini, Ros ini menghabiskan waktu 45 menit untuk mandi, sementara aku perlu pakai kamar mandinya. Kau tahu betapa sensitifnya perutku. Ros memutar matanya. Itu karena aku punya ritual perawatan kecantikan ketat untuk dilakukan. Paling tidak kau bisa tidur. Aku tidak bisa. Terima kasih atas dengkuranmu yang seperti bulldozer. Aku jelas tak begitu. Lalu mereka mulai saling tatap seperti dua petarung UFC. Aku berteriak. Sudah hentikan. Dengarkan. Aku baru saja membuat reservasi untuk kalian berdua agar saling mengenal satu sama lain. Aku ada rencana dengan Pedro, jadi akan kususul kalian nanti. Mereka hendak menolak. Tapi aku menatap mereka dengan tajam. Ya, paling tidak kau akan bersenang-senang. Kalian berdua sebaiknya ke bar. Tak ada yang mengalahkan bar Brazil. Tidak boleh minum. Dan kembali jam 10, paling lambat. Ya, aku tahu. Selamat bersenang-senang. Aku melambai pada mereka dan meninggalkan hotel. Keesokan paginya kulihat mereka saling bicara. Benar-benar bicara, bukan bertengkar. Jadi aku berjalan menghampiri mereka dan bertanya, Nah, bagaimana makan malamnya? Kemudian mereka cerita padaku makan malamnya berjalan sangat baik. Mereka berhasil mengesampingkan perbedaan mereka dan jadi akur. Berhasil. Hahaha. Jadi sekarang bisa kunikmati sisa perjalanan. Setelah sarapan, Pedro datang mengajak kami trip hiking di hutan. Sungguh luar biasa. Udaranya segar, burung-burung yang berkicau. Ya, mungkin demikian kecuali hawa panas dan nyamuk-nyamuknya. Pedro ingin mengajak kami ke lokasi yang katanya sempurna untuk melihat matahari terbenam. Keren. Awalnya semua berjalan dengan baik. Tapi kemudian saat Ros menghindari sebuah ranting pohon, tak sengaja mengenai ibuku. Ya Tuhan, kau sengaja mengenaiku ya kan? Apa? Itu tak masuk akal. Aku cuma menghindari ranting itu. Oh, kumohon, yang benar saja. Apa menurutmu aku bohong? Hei semuanya, hentikan. Ayo bersikap lebih pengertian dan bicarakan bersama. Seperti yang kalian lakukan kemarin malam, oke? Itulah saat aku tahu kalau mereka hanya pura-pura berteman supaya aku tak rencanakan lagi makan malam untuk mereka. Ya Tuhanku, tak bisa dipercaya. Setelah sandiwara pertemanan mereka terungkap, mereka mulai hiking cepat, seolah mereka sedang berkompetisi atau semacamnya. Tapi, ya, baru 15 menit saja mereka kelelahan dan bahkan tak bisa berdiri tegak lagi. Aku mulai berteriak ke mereka. Ini hebat sekali. Perseteruan bodoh kalian merusak liburanku. Kemudian aku berjalan pergi menghindari mereka, tapi tentu saja tak terlalu jauh. Saat aku berjalan, aku berusaha memikirkan rencana lain untuk mendekatkan mereka. Kemudian aku sadar aku sudah berjalan terlalu jauh dari kelompok. Oke, Avery, jangan panik. Pedro sudah memberiku map hutan. Aku hanya perlu menuju tanda X itu. Itu kedengarannya mudah. Percayalah, itu tak mudah. Aku berjalan berjam-jam dan masih tak bisa menemukan titik itu. Oh tidak, hari semakin gelap dan aku sangat kelelahan. Aku duduk di tanah dan tak bisa menahan tangisku. Aku hampir saja kehilangan harapan saat tiba-tiba ku dengar suara Ros dan ibuku. Oh hebat, aku tersesat dan masih bisa mendengar mereka bertengkar di kepalaku. Aku pasti kehilangan akal sehatku. Tapi tunggu, tiba-tiba
Mereka muncul dari belakang pepohonan. Itu sungguhan mereka. Aku tak percaya ini. Aku berlari ke dekapan mereka dan memeluk mereka sangat erat, lalu menangis seperti bayi. Sebelum kami pergi ke bandara untuk pulang ke rumah, Pedro datang berpamitan. Terima kasih atas perjalanan hikingnya dan juga untuk menjalankan rencanaku. Tak masalah, rencanamu benar-benar gila tapi itu sungguh berhasil. Setelah kau menghilang, mereka benar-benar bekerja sama untuk menemukanmu. Mereka saling bantu satu sama lain saat yang satu tersandung atau kecapean, dan terus saling memotivasi. Pedro nyengir padaku, lalu melanjutkan. Aku juga panik saat tak melihatmu di titik pertemuan kita. Untung, aku masih bisa menemukanmu. Oh iya, aku lupa menyebutkan kalau pura-pura tersesat adalah bagian dari rencana. Tapi yang tak kuharapkan adalah aku tersesat sungguhan. Syukurlah ada Pedro. Dan kalian tahu tidak? Setelah insiden itu, Ibu dan Rose jadi dekat. Sebenarnya agak terlalu dekat menurutku. Kadang mereka bahkan pergi keluar tanpaku. Kalian percaya itu? Ternyata, meskipun mereka memiliki dua kepribadian dan gaya yang sangat berbeda, mereka masih punya satu kesamaan. Mereka berdua menyayangiku. Hei, ku cari-cari kau di sekolah hari ini. Aku punya berita besar, dan ini buruk. Sangat buruk. Jangan biarkan aku menunggu. Ibu bilang kami pasti pindah ke California akhir bulan ini. Apa? Tak boleh. Itu 2 hari perjalanan dari sini. Ya, aku tahu. Tapi ibu akan menikahi David. Itu David yang sama dengan yang takut laba-laba, kecoa, dan lainnya? Ya, pria itu. Dia sudah berusaha dapatkan perhatian ibu sejak dulu. Mengiriminya bunga, memainkan gitar di teras kita. Lalu minggu lalu dia bahkan memanjat pohon oak supaya bisa menyerahkan bunga kepada ibu lewat jendela kamarnya. Oke, itu agak menyeramkan. Iu, iya banget. Tapi kau tahu, bagian terburuknya adalah aku harus pindah ke sekolah lain. Tidak, tidak, tidak. Lisa tak boleh pindah. Dengan siapa aku akan duduk saat makan siang? Dengan siapa aku akan nonton film receh? Kita sudah sahabatan bertahun-tahun lamanya. Kita tak bisa berpisah seperti ini. Tak ada yang bisa memahamiku seperti dia. Kami bagai setengah dari satu kesatuan. Ayahnya sudah meninggal, jadi dia hanya punya ibunya. Sedangkan aku hanya punya ayahku. Dan ya, itu adalah ayahku yang luar biasa. Hanya ada aku dan ayah selama 10 tahun terakhir. Aku masih ingat sore itu, ketika ibu membawa kopernya dan pergi dengan lelaki lain. Setelah itu aku dan ayah kembali ke sini, ke kampung halaman kami, New Hampshire. Baru setelah aku sedikit lebih dewasa, aku tahu kalau ibu dan kekasihnya menipu ayah terkait semuanya. Jadi, ayah kerja keras untuk buka bengkel reparasinya sendiri, untuk menghidupi kami sejak itu. Itu tak adil. Ayah seorang pahlawan dan ia layak bersama wanita yang lebih baik. Tunggu dulu. Ya, ayah layak mendapat yang lebih baik dan siapa yang lebih baik daripada Ibu Lisa? Aku perlu beritahu Lisa rencanaku ini sekarang. Jadi aku langsung lari ke kamar dan menelponnya. Sis, aku punya rencana terjenius yang pernah ada untuk membuatmu dan ibumu tetap di sini bersamaku. Tolong, aku menyimak. Apa saja? Aku sungguh tak ingin pindah ke Kelly. Oke, dengarkan. Mari kita jodohkan ibumu dengan ayahku. Ia pria yang baik, dan itu artinya kita akan jadi saudara. Kami berdua memekik gembira. Lisa selalu ingin punya ayah yang baik, bukan David yang aneh itu. Aku bisa lihat rasa iri di matanya saat kubicarakan kejahilan lucu yang kulakukan ke ayahku. Sementara sebaliknya, hatiku sakit setiap kali dia cerita padaku tentang hari memanjakan dirinya bersama ibunya. Oke, pertama, riset itu penting. Kami habiskan sepanjang malam memeriksa horoskop mereka, kalkulator astrologi berdasar nama dan bahkan fisiognomi. Wah, mereka 98% cocok. Tapi hey, tak ada yang sempurna ya kan? Tapi aku dan Lisa akan melengkapi 2% yang kurang itu. Keesokan harinya kami berdua jadi zombie karena kurang tidur. Tapi paling tidak rencana yang sesuai telah dibuat. Kusuruh Lisa untuk memberitahu ibunya, Mary, untuk datang hari Sabtu saat ulang tahunku. Iya, sebenarnya itu bukan hari ulang tahunku. Tapi ibunya adalah presenter untuk saluran berita besar, jadi ia sangat sibuk. Kami harus membuat acara khusus supaya ia tak bisa berkata tidak.
Lalu kuberitahu ayah untuk siapkan hidangan istimewanya menyambut tamu spesialku. Tak mungkin Mary bisa menolak. Hari itu aku membantu ayah menyiapkan bahan saat ku dengar bel pintu berbunyi. Kubuka pintu melihat Lisa berdiri di sana dengan kue ulang tahun dengan frosting pink. Dan di sebelahnya adalah ibunya. Selamat ulang tahun sayang, ini untukmu. Oh, ada yang harum sekali baunya. Dan sangat tak asing. Lanjutnya. Halo, Mary? Jack? Kenapa kau kemari? Untuk ulang tahun Erin. Dan kau? Aku ini ayahnya, dan asal kau tahu sekarang bukan hari ulang tahunnya. Iya, brengsek, kata Mary berbisik sambil memutar matanya. Maaf, kau mencampakkanku tanpa alasan. Jadi kenapa bersikap seperti itu? Oh ya, tanpa alasan? Mataku melesat dari ayah ke Mary. Hah? Kenapa mereka saling memaki? Ini sangat membingungkan. Tapi kurasa mereka dulu sempat pacaran? Ya Tuhan, sungguh dunia yang sempit. Oke, terserahlah. Karena sekarang adalah jam makan siang. Dan wow, daging giling legendaris ayah baunya luar biasa. Kami duduk, dan Mary melotot ke ayah saat dia menggigit masakan itu. Tapi kemudian dia berseru, "Oh wow, kurasa beberapa hal tak pernah berubah ya? Masakanmu masih saja terlalu asin." Oh ya, tapi yang kuingat ada yang tetap minta tambah, bukan main. Permisi, tapi apa kalian berdua saling mengenal? Lisa dengan lugu menyela. Ada keheningan yang terasa canggung, lalu ayah berkata, "Iya, kami saling mengenal. Tapi ini pertama kalinya aku bertemu Mary sejak kami putus tepat setelah aku mengunjungi studionya untuk pertama kali." Mary terlihat kebingungan saat ia menjawab. "Lisa, seharusnya kau tak menjebakku untuk datang ke sini. Selesaikan makananmu, kemudian kita pergi." Saat mendengar ini, ayah menyuruhku dan Lisa untuk ke kamarku supaya ia bisa bicara dengan Mary secara pribadi. Hanya saja kami sembunyi di balik sofa dan menguping. Ternyata di hari itu, Mary mengajak ayah ke studio untuk menyaksikan syuting pertamanya sebagai presenter berita. Setelahnya, Mary lewat ruang tunggu dan tak sengaja dengar ayah bicara dengan seseorang. "Aku jelas mendengar orang itu bertanya padamu bagaimana penampilanku, dan kau bilang aku masih Mary yang sama seperti biasanya. Apa kau tahu kalau kuhabiskan 2 jam memakai make up dan sangat ingin menunjukkannya padamu?" Ayah berusaha menimpali, tapi Mary tak memberinya kesempatan. Parahnya lagi, kemudian kau bahkan memberitahu mereka kalau kau senang sekali kalau aku tak akan jadi pacarmu lebih lama lagi. Jadi, untuk mencegahnya, aku harus memutuskanmu duluan. Oh, ya ampun. Jadi ayahku ini playboy atau apa? Lisa dan aku saling menatap bingung, lalu lanjut menyaksikan pertunjukan itu. Ayahku tercengang lalu kemudian dia berkata dengan suara tak berdaya. "Oh, Mary, semua tak seperti itu. Kukatakan kau terlihat sama karena kau selalu cantik pertama kali aku melihatmu. Dan mengenai yang lainnya..." "Ya? Aku sudah menyiapkan cincin untuk melamarmu. Jadi kau tak lagi jadi pacarku, melainkan istriku." Apa? Jadi, mereka putus karena kesalahpahaman tak jelas dan putus kontak sejak itu. Ya ampun, kukira orang dewasa itu harusnya paham apa yang mereka lakukan. Memang kelihatannya tak selalu seperti itu. Mary tersenyum canggung pada ayah dan mengatakan kalau mereka bisa berteman. Kemudian ia menceritakan soal David dan bahwa ia akan menikahinya tanggal 22 Desember. Tidak! Kami tak mungkin biarkan ini terjadi. Pasti ada cara lain membuat mereka bersama. Tapi jalan itu penuh halangan dan rintangan, terutama saat ayah memberitahu berita mengejutkan. Pacar barunya, Lucy. Beberapa hari kemudian saat aku mengerjakan tugas seniku, ayah masuk ke kamar dengannya. "Permisi?" Lucy mengenakan gaun yang sangat ketat dan memakai make up paling tidak 7 lapis. Lalu dia bahkan berani mengambil fotoku dengan ibu dan mencibir. "Oh, bagus sekali." Aku segera mendatanginya, merebut itu dari tangannya dan berteriak, "Jangan pegang barangku, aku tak suka denganmu." Dia langsung melotot padaku. Tapi kemudian tahu ayah turun dari lantai atas, dia tiba-tiba tersenyum dan memelukku sambil berbisik di telingaku, "Kau tak suka, tapi harus." Duh, dasar ular berbisa. Tapi parahnya, saat dia pergi, wajah ayah tersenyum bodoh. Dan kemudian dia benar-benar menanyakan apa aku mau dia menjadi ibu baruku. Oh, tidak. Pastinya dia sudah menghipnotis ayah.
Dengan segera ku telepon Lisa untuk memberitahu soal ini. Dia punya ide mengajak ibunya untuk bergabung dengan kami di pasar Natal pekan ini. Sayang sekali, ibunya menolak. Rupanya dia sudah terlalu sibuk dengan rencana pernikahan. Dan jika kalian berpikir situasi tak akan lebih buruk, ternyata kemudian ayah mengajak Lucy ikut. Jadi, Lisa izin ke ibunya agar memperbolehkannya menginap bersamaku selama beberapa hari supaya kami bisa memberi Lucy pelajaran. Mari kita mulai jahil. Pagi itu, Lucy muncul dengan gaun biru muda yang mewah dan menyuruh ayah mengambilkannya waffle berlapis coklat. Sayang sekali, aku tak sengaja menjatuhkannya mengenai pakaiannya. Ups! Kemudian ada lalat palsu entah bagaimana jatuh ke dalam coklat panasnya. Matanya hampir copot dari kepalanya saat dia meminumnya. Tapi dia hanya menyeringnya licik, lalu meraih lengan ayah dan bergelayut di dekatnya. Hebat! Tapi kalian tahu, kecerdikan dilawan kecerdikan. Saat ayah pergi ke kamar kecil, dengan mata berkaca-kaca aku berkata, Lucy, aku sangat mengagumi orang baik sepertimu. Ayahku hanyalah mekanik dengan gaji $1.500 per bulan, tapi kau masih mencintainya. Jadi ini tidak benar. Ayah menjalankan bisnisnya sendiri. Tapi ya, tak mungkin. Tapi dia terlihat kaya. Oh, ayah mungkin hanya putus asa mendapat perhatianmu. Dia sedikit membual. Dan kau bangga karenanya? Itu tak lucu, sayang. Aku ini tak selepel dengan ayahmu. Tak mungkin aku mau bertahan menghadapi anak manja sepertimu untuk laki-laki yang miskin. Tepat saat itu ayahku kembali dan tak mengejutkan, mereka putus. Sekarang karena dia sudah tersingkir, ayah bebas untuk mengambil hati Mary, ya kan? Kami bertiga kembali pulang dan memperhatikan ayah bertingkah aneh. Dia terus mondar-mandir di pintu. Lalu ketika Mary datang menjemput Lisa, ia langsung membukanya dan berseru padanya. Kau sudah pikirkan lagi tentang kita? Dia tak berkata apapun. Tapi kulihat mereka saling melempar pandangan menyesal. Cinta mereka pada satu sama lain sangat jelas dan nyata karena mereka sudah saling kenal sejak mereka tak punya apa-apa. Namun mereka tak melakukan apa-apa. Sudah tanggal 20 Desember. Itu artinya hanya ada 2 hari lagi sampai hari pernikahan. Aku tak bisa biarkan rencana kami gagal seperti ini. Segera kuraih ponselku untuk menelpon Lisa. Tapi deringnya ada di sebelahku. Ponselnya ketinggalan di rumahku. Sial. Lalu besok paginya, aku jalan ke rumahnya untuk pergi ke sekolah seperti biasa. Tapi tak ada siapapun di rumah. Dan dia juga tak di sekolah. Ya ampun, apa mereka sudah pindah ke tempat David? Langsung kuberitahu ayah sesampainya di rumah. Ia berpikir sebentar, lalu menyuruhku masuk ke mobil segera untuk pergi ke California. Jadi perjalanan darat kami selama 2 hari pun dimulai. Saat kami sampai di lokasi pernikahan, tempatnya kosong. Oh tidak, kami sudah terlambat. Ayah terlihat hancur. Jadi aku merangkulnya dan mulai menuntunnya keluar dari sana. Tapi kemudian resepsionis muncul dan berkata, "Oh, apa mereka juga tak beritahu kalian pernikahannya dibatalkan?" Wajah ayah berbinar dan kami berdua bergegas menuju mobil dan memulai perjalanan panjang untuk pulang. Oh, rasanya begitu lama di mobil dan sekarang tinggal 2 jam lagi hingga malam Natal. Jalanan penuh dengan dekorasi Natal yang indah. Kupandang lewat jendela dan melihat orang-orang berkumpul dengan keluarga mereka. Sementara ayah dan aku berkendara tanpa henti. Menyedihkan sekali. Kami langsung menuju ke tempat Lisa dan Mary, tapi mereka sedang pergi. Jadi kami duduk membeku kedinginan di teras mereka dan menunggu. Ayah tertidur, kepalanya bersandar di pundakku. Tuhan berkati. Kemudian kulihat mereka berjalan ke arah kami. Ya ampun, kalian haruslah lihat wajah terkejut mereka. Kubangunkan ayah, lalu ia melihat Mary. Mary menjatuhkan tasnya dan memandang kami takjub. Kemudian Lisa memberitahu kami cerita lengkapnya. Ternyata, di perjalanan menuju California, mereka bertemu perampok amatir yang memaksa mereka keluar dari mobil. Mary langsung memukul mereka dengan tasnya, sementara David kabur dan sembunyi di balik pohon. Dengan Lisa. Ketika para perampok itu melarikan diri, Mary cerita ke David semua yang ada di lubuk hatinya. Bahwa meski David kaya, bukan itu yang ia inginkan. Justru, Mary ingin pria yang bisa mendukung dan melindunginya. Mary tersanjung dengan gestur cintanya, tersentuh dengan kegigihannya, dan mengira kalau cinta bisa tumbuh, tapi rupanya tak sesederhana itu. Jadi mereka putus, dan pernikahan pun dibatalkan. Ayah dan aku tercengang. Kemudian, dengan mata berkaca-kaca,
Ayah berkata, "Mary, aku menyesal karena membiarkanmu pergi, tapi ini masih belum terlambat, kan?" Sesaat kemudian, dikeluarkannya cincin lama dari hari itu dari dalam kantongnya, lalu berlutut dan berkata, "Mary, maukah kau menikah denganku?" Mary menangis. "Ya, baik Lisa maupun aku sangat bahagia. Jadi kini kami berdua punya seorang ibu dan ayah, dan kami jadi saudara. Yeay! Ini adalah Natal terhangat yang pernah ada." Banyak anak tak suka hari Senin, tapi aku suka. Awal dari pekan yang baru penuh dengan banyak peluang. Dan, oh astaga, siapa dia? Wah, dia cantik. Dia cewek tercantik yang pernah kulihat. Dia pasti baru di sini, karena pastinya aku belum pernah melihatnya di sini sebelumnya. Aku Evan, dan kalian bisa lihat, aku ini cukup pendek dan kurus. Aku mungkin bukanlah olahragawan berotot, tapi aku punya otak encer. Aku yang terbaik di kelas dalam pelajaran matematika, sains, geografi, dan bahasa Spanyol. Aku bangga dengan koleksi pialaku, dan karena itu, banyak anak di sekolah kenal siapa aku. Tapi aku tak begitu suka bicara dengan orang baru. Untuk cowok pintar sepertiku, basa-basi itu menurutku canggung. Kata-kata seolah membeku di kepalaku atau semacamnya. Oh ya, ini alasan utama kenapa aku masih jomblo selama ini. Tak masalah, toh aku harus fokus pada pendidikanku. Tapi aku memang suka cewek. Terutama cewek-cewek mungil yang membutuhkanku untuk melindungi mereka. Jadi cowok pintar sepertiku, tak butuh waktu lama untuk tahu kalau cewek baru itu namanya Kayla. Kayla. Nama yang manis. Setelah beberapa hari memeriksa akun sosial medianya, aku jatuh hati padanya. Aku ingin memberitahunya apa yang kurasakan, tapi aku terlalu malu dan kikuk. Jadi aku meminta saran pada sahabatku Liam. "Bro, apa yang kau takutkan? Kau ini cowok nomor 1 di sekolah ini." "Ya, tapi cuma untuk urusan pelajaran." Liam menyenggolku dan berkata, "Cuma, bro, jadi pintar itu penting. Cewek benar-benar suka sekali itu. Kau berpenampilan cemerlang dan juga siswa yang berprestasi. Hanya perlu menambah sedikit percaya diri, kawan." Aku tak yakin soal itu, tapi aku tak tahu apa. Lagi pula, Liam itu pintar soal cewek. Jadi aku harus percaya padanya. Kenyataannya, aku ini pintar. Dan aku seharusnya bangga akan hal itu dan memanfaatkannya. Jadi langkah apa yang seharusnya aku lakukan? Sekarang kau perlu menyiapkan hadiah untuknya dan mengejutkannya dengan itu di kantin. Cewek suka gestur romantis seperti itu. Hadiah seperti apa? Jangan terlalu dipikirkan. Carikan saja sesuatu yang kau pikir dia akan suka. Hari berikutnya saat istirahat, ku bawa sebuah kotak ke kantin. Aku melihat Kayla sedang duduk dengan teman-temannya. Oh ya ampun, ini menakutkan, tapi juga mendebarkan. Saat aku jalan ke arahnya, kuperhatikan betapa cantik dia terlihat hari ini. Tiba-tiba dia berdiri dan pergi ke kios makanan. Oke, jadi dia lebih tinggi daripada yang kukira. Ya, dia sedikit lebih tinggi dari perkiraanku. Oh tidak, dia raksasa jika dibandingkan denganku. Batalkan misi, batal! Aku berbalik dan beranjak pergi, saat tanpa sengaja aku menabrak seseorang dan menjatuhkan kotakku. Semua trofi dan piagam milikku berserakan di lantai, bersamaan dengan surat cinta yang sudah kutulis untuk Kayla. Mataku terpaku ke surat itu, dan aku hendak melompat ke depan dan mengambilnya, tapi cewek itu memungutnya, lalu dengan suara lantang berkata, "Oh lihat, Evan naksir pada Kayla. Siapa sangka seorang kutu buku punya standar yang sangat tinggi, atau seharusnya kusebut standar jangkung." Kemudian semua orang tertawa. Ya ampun, ini memalukan. Jadi aku bergegas pergi dari sana. Liam yang sudah menungguku di luar, menghentikanku segera saat aku melewati pintu. "Apa itu tadi? Kau sungguh akan berikan semua itu untuk hadiah?" Dia merebut kotak itu dari tanganku dan mengintip ke dalamnya. "Kan kau bilang untuk memberinya sesuatu yang dia suka. Dan kau juga bilang cewek suka cowok pintar. Memangnya kenapa? Apa ini tak cukup memperlihatkan pesonaku?" "Oh tidak, tidak seperti itu. Aku hanya berharap kau memberikannya sebuah boneka beruang atau bunga. Evan, bukan seperti ini." Jadi, ya sudah. Hidupku sudah berakhir. Aku akan jadi bahan olokan selamanya. Aku harus yakinkan orang tuaku untuk membiarkanku pindah sekolah. Tidak, untuk membiarkanku pindah ke planet lain. Hah? Ini dari Kayla. Apa? Dia bilang dia juga suka padaku. HP ini rusak atau apa? Wah, dia bilang dia sudah dengar banyak tentangku dan dia mengagumi prestasiku. Dan dia ingin pergi keluar denganku kapan-kapan. Tak lama setelahnya, kami mulai pacaran. Dia cewek yang menyenangkan untuk diajak bergaul. Tapi ada satu hal yang menggangguku. Dia sangat tinggi dan berdiri di sebelahnya terus mengingatkanku betapa aku ini pendek sekali.
Itu tak pernah terlalu menggangguku sebelumnya, tapi itu terjadi saat aku berada di dekatnya. Orang-orang selalu bilang aku ini berperawakan kecil, tapi berada di sebelahnya membuatku merasa seperti habat atau apa. Kuputuskan untuk menambah berat badan, jadi aku mulai pergi ke gym. Tapi di sana sangat panas dan gerah, membuatku tak nyaman. Jadi aku menyerah. Toh aku terakhir seperti ini, tak ada yang bisa kuperbuat soal itu. Sementara Kayla kelihatannya tak masalah kalau aku lebih kecil darinya. Dan terlihat di depan publik denganku tak membuatnya terganggu. Tapi entah, aku cuma merasa tak nyaman. Jadi setelah kelas, saat dia menungguku di dekat pintu untuk pergi makan siang bersama, aku menggumam beralasan aku perlu ke perpustakaan dan aku akan menemuinya di sana sebentar. Aku tahu itu jahat, tapi aku tak mau nongkrong dengannya di sekolah. Karena aku tak mau anak-anak lain melongo dan mengolok-ngolok perbedaan tinggi kami. Aku berada di sini sepanjang jam istirahat. Aku tak mau menemui Kayla. Oh tidak, dia di sana rupanya. Kenapa mereka letakkan barang-barang tinggi sekali? Sini biar ku ambilkan. Aku berbalik dan melihat itu Kayla. Kemudian dengan mudah diambilnya buku itu lalu menyerahkannya padaku. Tertegun, aku melihat sekeliling untuk memastikan tak ada yang melihat ini. Dan mendapati dua cewek terkekeh dan saling berbisik. Ini sangat memalukan. Sudah cukup buruk Kayla itu lebih besar dariku, tapi dia itu cewek sporty. Jadi dia juga lebih kuat dariku. Di saat waktu istirahat, aku susah payah membuka botol kokku. Tiba-tiba Kayla muncul, mengambilnya dariku. Dan meski aku bergumam aku ingin melakukannya, dia mengacuhkanku dan membukanya dengan mudah. Kemudian suatu malam saat aku sedang belajar, Liam mengirimiku pesan memberitahuku untuk memeriksa Instagramku. Ada sebuah foto diriku yang sedang duduk di pangkuan Kayla di taman sekolah. Apa? Lalu kemudian di bawahnya banyak sekali komentar seperti, "Wah, Evan si bayi kecil dengan Kayla Hulk cewek." Dan seorang temanku bahkan berkata, "Jelas, Evan jadi istrinya dan Kayla jadi suaminya." Tidak, tidak, tidak. Ini tak mungkin terjadi. Sore itu di taman sekolah, ku minta Kayla untuk memeriksa punggungku yang digigit serangga. Tapi sebelum aku bisa menghentikannya, dia menarikku ke pangkuannya untuk memeriksanya. Tapi ada orang brengsek yang mengambil foto dan mempostingnya online mengatakan, "Evan kecil sedang duduk di pangkuan pacar Hulknya." Aku murka, terutama dengan komentar temanku. Aku membahasnya ke Kayla, tapi dia hanya mengangkat bahu dan memberitahuku mereka cuma iseng. Dan itu bukan masalah. Setelahnya, aku tak ingin sering berada di dekat Kayla. Dia hanya membuatku merasa sangat kecil. Dan aku benci ditertawakan oleh anak-anak yang lain. Beberapa hari kemudian di kelas olahraga, aku sedang lari saat aku tersandung kakiku sendiri. Dan tersungkur dengan keras di tanah sampai hampir pingsan. Aku terbaring di sana berkunang-kunang dan merasa seperti idiot saat banyak sekali anak mengelilingiku. Kayla juga berada di aula olahraga sedang latihan. Jadi dia lari ke arahku dan menyuruh semua orang untuk memberiku ruang. Kemudian dia memukuk dan mengangkatku dengan lengannya, lalu membopongku menyeberangi ruangan. Ini sungguh memalukan. Jadi dengan sisa tenagaku, aku teriak, "Turunkan aku! Aku bukan bayi!" "Oh oke, aku hanya berusaha menolongmu. Aku tak butuh bantuanmu. Ini memalukan. Seolah kamu ini pria dalam hubungan kita. Kau membuatku merasa lebih rendah." Semua orang melongo melihat kami dan berbisik-bisik. Kemudian Kayla menurunkanku dan jalan pergi dengan diam. Dia terlihat kecewa dan aku merasa tak enak. Malam itu, Kayla mengirim pesan minta ketemu aku di taman. Saat aku sampai di sana, dia sudah menungguku di bangku taman. Aku duduk di sampingnya dan berkata, "Dengar Kayla, aku minta maaf soal sebelumnya. Aku cuma..." "Stop! Aku ingin kita usai. Kau terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang. Memangnya kenapa kalau aku ini lebih tinggi dan besar darimu? Siapa yang peduli? Kau tak pernah terlihat kecil atau lemah di mataku." Aku tak bisa bicara, dan dia melanjutkan, "Kau ini tak menganggap atau menghargaiku. Aku tahu kau menghindariku di sekolah. Aku tak mau pacar yang malu terlihat bersamaku. Aku pantas mendapat lebih dari itu. Jadi, ini berakhir, Evan." Lalu dia berdiri dan berjalan pergi. Aku melihatnya pergi. Dan meski ingin lari mengejarnya dan memohon padanya untuk memaafkan aku tak melakukan itu. Aku hanya duduk di sana sendiri, merasa seperti orang bodoh. Malam itu aku memikirkannya lama sekali. Aku tahu dia benar. Aku bersikap brengsek dan sekarang kehilangan pacarku yang luar biasa, lucu, dan cantik. Aku tak seharusnya biarkan pendapat orang lain begitu mempengaruhiku. Karena kalau pikir-pikir itu tak ada kaitannya. Aku menyukainya dan dia membuatku senang. Memangnya kenapa kalau dia bisa menggapai buku sedangkan aku tidak? Dipikir-pikir, sebenarnya sangat membantu berada di dekatnya. Beberapa hari kemudian aku mengirim pesan ke Kayla untuk meminta maaf dan meminta kesempatan lain. Tapi dia tak membalasnya. Jadi aku muncul di teras rumahnya dengan bunga dan sebuah kotak. Kayla membuka pintu dan merengut padaku. Aku seorang idiot. Idiot besar yang kecil. Tapi aku sangat menyukaimu, Kayla. Dan aku ingin semua orang tahu itu. Aku sangat suka Kayla. Kumohon berikan aku kesempatan lain. Karena aku menyedihkan tanpamu. Dia tetap diam untuk beberapa saat.
tapi rasanya seperti selamanya bagiku. Rasanya aku akan pingsan, sampai akhirnya dia bicara. Ya, dia tersenyum padaku. Aku akan memberimu kesempatan lain, tapi jangan mengacau kali ini. Aku melompat ke dekapannya dan memeluknya. Ya, dia mengangkatku ke udara tapi aku tak peduli. Aku terlalu senang dia jadi pacarku lagi. Setelahnya aku berikan padanya kotak itu yang penuh dengan... Bukan trofi dan piagam milikku. Tapi sebaskom es krim stroberi. Rasa favoritnya. Aku memang mungkin kecil dan Kayla mungkin tinggi. Dan ya, oke, mungkin ini memang terlihat lucu untuk sebagian orang. Tapi aku tak lagi peduli apa yang dipikirkan orang lain. Rasanya aku melayang hingga ke bulan. Bintang-bintang, hei, ke seluruh tata surya. Karena dia bersedia jadi pacarku lagi. Semua ini terjadi karena adanya gelombang baru COVID-19. Pihak berwenang memberlakukan lockdown secara nasional yang diperkirakan akan berlangsung selama 2 minggu. Lockdown akan dimulai pada tengah malam. Oh tidak, aku harus kembali ke asramaku. Lagi pula kita tidak perlu membuang waktu lagi untuk membicarakan si brengsek ini. Aku buru-buru mengambil barang-barangku. Lalu tiba-tiba bel pintu berbunyi. Aku akan kembali sebentar lagi. Stephen pergi untuk membukakan pintu, sementara aku tidak punya pilihan selain menunggunya. Astaga, situasi pandemi ini sungguh mengkhawatirkan. Dan aku sudah tidak berminat untuk mendengar kabar buruk lagi. Dari ruang tamu, aku bisa mendengar suara siapapun yang berdiri di luar pintu. Hei, bisakah aku menetap di sini sebentar? Tentu, tapi segera selesaikan hidupmu, ya? Gabe? Gabe menoleh ke arahku. Matanya melebar ketika dia menyadari siapa aku dan dia dengan canggung memalingkan muka dariku. Jadi kalian berdua saling kenal? Stephen memandang kami, bingung. Terjadi keheningan yang canggung di antara kami bertiga sebelum dia melanjutkan. Jadi, Janet, ini Gabe. Dia temanku dari tim hoki kampus. Gabe, ini Janet, teman baikku sewaktu SMA. Astaga, ini telah mencapai tingkat ketidaknyamanan yang baru. Gabe kemudian berdeham. Jadi, di mana aku tidur, Stevie? Lalu dia langsung menuju kamar tidur yang ditunjuk Stephen sambil menguap. Mengatakan dia mau tidur dulu. Stephen tertawa dan menoleh ke arahku sambil berkata, dia selalu seperti itu. Kami cukup dekat saat kuliah. Dia kadang-kadang datang dan menginap. Aku tergagap. Stephen, itu orang yang baru saja kuceritakan padamu. Orang yang membuatku takut. Stephen menatapku heran, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Aku sedang tidak mood untuk ini. Menurutku lebih baik aku pergi. Dan tepat ketika aku berpikir keadaan tidak akan menjadi lebih buruk, sebuah panggilan telepon datang. Saat melihatku panik, saat menerima telepon, Stephen pasti merasakan ada yang tidak beres. Dia bertanya padaku begitu aku menutup telepon. Apa semuanya baik-baik saja? Itu teman sekamarku. Dia baru saja memberitahuku bahwa ada kasus positif di asrama kami. Aku tidak bisa kembali sampai karantina selesai. Oh tidak, apa yang harus kulakukan? Semua barang-barangku ada di kamar asramaku, dan aku tidak bisa berkendara pulang ke kampung halamanku. Rasanya seperti 1 abad. Aku tidak akan bisa pergi kemanapun sebelum lockdown selesai. Dan menginap di beberapa hotel selama 2 minggu tentunya bukanlah pilihan yang cerdas. Janet, kamu bisa tinggal di sini. Stephen dengan lembut tersenyum padaku. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Aku bisa menyiapkan sofa untukmu, jadi kamu tidak perlu tidur di kamarku. Oh, dia ingat aku punya sedikit klaustrofobia dan merasa tidak nyaman di kamar kecil. Aku hendak membalas, tapi dia menghentikanku. Lalu segera berjalan menuju sofa dan mulai menatanya kembali. Ini lucu, dan aku merasa tersentuh. Sepertinya aku tinggal di sini untuk karantina. Maksudku, ini akan baik-baik saja, tapi Gabe juga ada di sini. Dunia yang kecil, dan betapa canggungnya situasi yang aku alami. Tapi pilihan apa yang aku punya? Malam pertama, Stephen tinggal di ruang tamu bersamaku, dan kami banyak mengobrol. Apa kamu pernah berharap kita kembali ke masa SMA? Segalanya tampak lebih sederhana, ya kan? Kadang-kadang, itu membantu karena saat itu aku memiliki pacar yang paling manis. Apa kamu ingat saat kamu meminta tim pemandu sorak melakukan rutinitas khusus untuk ulang tahunku? Ini adalah hal paling lucu yang pernah dilakukan seseorang untukku. Stephen menyeringai. Baiklah, aku sudah mencobanya. Kita sangat bahagia saat itu. Lalu kuliah menghalanginya. Hei, tidak semuanya buruk. Kita masih berteman baik. Stephen balas tersenyum lembut. Benar sekali.
Senang rasanya melakukan perjalanan menyusuri jalan kenangan bersama Steven. Dia dulunya adalah pacar yang manis dan penuh perhatian, dan dia tetaplah cowok yang seperti itu. Apapun yang terjadi, berada di dekatnya membuatku merasa aman. Kami terus ngobrol sampai subuh, lalu tertidur. Beberapa saat kemudian di pagi hari, aku terbangun karena suara pintu lemari es dibanting. Melalui mata kabur, aku mengetahui bahwa itu adalah Gabe. Dia memelototiku sebelum dia bergegas kembali ke kamarnya. Kenapa dia begitu membenciku? Lalu aku melihat dia meninggalkan pancake di atas meja. Oh, ini pasti untuk Steven. Jadi aku membawanya ke dia. Dia sedang memakannya saat Gabe muncul kembali. "Hei Gabe, terima kasih untuk pancake-nya." Gabe mendengus. "Ya." Lalu menatapku dengan pandangan kotor sebelum dia pergi lagi. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menghindari Gabe, tapi ini tidak mudah ketika aku terjebak di apartemen kecil bersamanya. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku membaca buku atau mendengarkan musik. Ya, kami punya sejarah yang baru saja kuceritakan pada Steven sesaat sebelum Gabe membunyikan bel pintu. Kami berkencan selama sebulan. Semuanya baik-baik saja dan aku mulai sangat menyukainya. Dan wah, dia menghilang. Janet ghosting. Aku masih merasa sedih dan belum mau menghadapi semua ini. Apa alam semesta mengatur situasi karantina yang tidak nyata ini sehingga aku bisa mengatasi makhluk hantu ini? Lalu setelah itu, saat Steven sedang mandi, Gabe berjalan ke arahku dan memberikanku sebatang permen. Aku meletakkan bukuku dan mengambilnya darinya. Tapi hanya karena aku tidak ingin bersikap kasar, lalu dia dengan canggung bertengger di tepi sofa dan berkata, ada apa denganmu dan Steven?" Hal ini membuatku jengkel, jadi aku berkata, "Itu bukan urusanmu." "Mungkin saja, aku sudah tahu ada sesuatu yang terjadi saat aku masuk." Lalu sebelum aku bisa menjawab, dia melanjutkan, "Baik, masuk akal kalau gadis sepertimu akan jatuh cinta pada playboy. Steven adalah cowok yang baik, dia membiarkanmu tinggal di sini ya kan? Jadi mungkin kamu harus berpikir 2 kali sebelum menjelek-jelekannya di masa depan." Gabe mengambil permen itu dariku, lalu berdiri. Pipinya menggembung karena marah, dan dia tampak seperti akan meledak. Saat itulah Steven muncul dan mencoba meredakan situasi. Dia mengajak Gabe keluar ruangan, tapi setelah itu, aku terlalu marah untuk membaca. Jadi aku duduk di sana sambil memikirkan banyak hal, dan merasa lebih jengkel dari sebelumnya. Makan malam itu sangat canggung. Kami semua duduk mengelilingi meja dalam keheningan yang mematikan, dan Gabe serta aku menghindari kontak mata. Aku merasa tidak enak karena Steven terjebak di tengah situasi ini. Dia tidak pantas menerima ini. Saat aku sedang cuci piring, Gabe berkata kepada Steven, "Bisakah kamu memberi kami ruang? Aku perlu berbicara dengan Janet secara pribadi." Steven pergi ke kamar tidurnya, lalu Gabe menunggu sampai aku selesai, lalu mengajakku pergi ke balkon bersamanya. "Lihat Janet, kamu cerdas, cantik, dan sangat mandiri. Aku jatuh cinta padamu tepat pada kencan pertama." Iya, semoga berhasil membodohiku sekali lagi. Aku sudah melupakannya. Melihat aku tidak menganggapnya serius, Gabe melanjutkan, "Aku benar-benar serius. Itu sebabnya kamu benar-benar di luar jangkauanku. Aku terlalu pengecut untuk memberitahumu hal ini. Jadi aku memutuskan lebih baik menghilang saja dan membiarkanmu melupakanku." Apa? Apa dia serius? Aku tidak menyangka dia berpikiran seperti itu. Dia meminta maaf atas perbuatannya dan aku mengatakan kepadanya bahwa aku memaafkannya. Oke, jadi mungkin Gabe tidak seburuk itu. Dia hanya merasa tidak aman. Ini menyebalkan karena kami melakukannya dengan sangat baik. Setelah percakapan kami, rasa canggungku berkurang saat berada di dekat Gabe. Dia mulai melakukan hal-hal lucu untukku, seperti meninggalkan makanan ringan dengan catatan kecil yang berisi coretan-coretan lucu di bantalku, membawakanku jus, dan menunjukkan meme-meme lucu di ponselnya. Maksudku, ini tidak menggantikan apa yang dia lakukan. Tapi, kami dikurung di ruang kecil bersama-sama, jadi kesopanan tidak ada salahnya, bukan? Tapi kemudian Stephen mulai bersikap aneh. Setiap kali Gabe melakukan sesuatu yang baik, Steve akan mengomel, mendengus, dan pada beberapa kesempatan menggumamkan komentar kasar seperti, "Dari hantu menjadi penguntit. Bagus." Kenapa dia menjadi seperti ini? Hei, jangan bilang kalau dia cemburu pada Gabe. Hebat, melempar minyak ke api. Lalu pada suatu makan siang, Gabe membuatkan kami sup bawang Prancis. Saat dia memberikannya kepadaku, Stephen menggelengkan kepalanya dan tertawa berkata, "Itu bau. Ini adalah upaya yang buruk untuk membuat Janet terkesan. FYI, dia benci bawang."
Apa maksudmu? Aku tidak mencoba membuat siapapun terkesan. Ayolah, aku tahu kamu masih memiliki perasaan terhadap Janet, tapi kamu bukan tandingannya. Aku memperhatikan mereka dengan wajah datar, karena aku tidak dapat memproses apa yang sedang terjadi. Lalu Stephen menoleh padaku, dengan berani berkata, Janet, banyak hal telah terjadi dan berubah, tapi ada satu hal yang masih kokoh. Itulah perasaanku padamu. Jangan buang waktumu dengan anak ini. Wow, aku duduk di sana dengan bingung. Apa itu? Dan bukankah Stephen terlalu jahat? Ini adalah sisi dirinya yang belum pernah kulihat sebelumnya dan aku tidak menyukainya. Stevie, apa ini? Kukira kita sahabat. Ya, santai saja. Dengar, kita berdua menyukai Janet, jadi dia hanya perlu memutuskan siapa yang dia inginkan. Jadi, siapa pemenangnya? OMG, ini persis seperti situasi Twilight Saga. Aku harus memilih antara dua pria yang sangat berbeda. Aku membencinya, baik situasi ini maupun seri itu. Dan sejujurnya, aku tidak menyukai sikap mereka yang tidak dewasa sekarang. Beraninya kalian berdua menciptakan seluruh dilema ini sendirian dan menempatkan aku di tengah-tengahnya. Aku tidak memilih kalian berdua, oke? Kalian berdua punya kesempatan bersamaku dan kalian berdua meninggalkanku. Aku ingin tetap berteman, tapi cuma itu saja. Aku bergegas pergi, berpikir ini akan menjadi akhir dari segalanya. Oh, betapa salahnya aku. Suatu kali aku sedang menonton film sendirian dan bangun untuk pergi ke kamar mandi. Ketika aku kembali, mereka berdua sedang duduk di sofa, saling berdebat tentang siapa yang harus tinggal dan duduk bersamaku. Karena muak aku berteriak, maukah kalian berdua berhenti? Kamu meninggalkanku untuk kuliah, dan kamu atas rasa tidak amanmu sendiri. Dan salah satu dari kalian bertingkah seperti pria dewasa. Aku ingin pacar yang bisa kuandalkan, dan yang pasti tidak ada di antara kalian. Sejauh yang aku ketahui, perasaan romantis apapun yang aku miliki terhadap kalian berdua sudah berlalu dengan baik dan benar. Mereka berdua menatapku kaget dan keheningan yang canggung pun terjadi. Apakah itu agak kasar pada mereka? Meskipun begitu, mereka tetap perlu mengetahui perasaanku agar mereka menghentikan ilusi mereka sendiri dan berhenti bertengkar dengan sia-sia. Untungnya, karantina sudah hampir selesai, jadi setidaknya aku akan keluar dari apartemen yang menyesakan ini dalam 2 hari. Ya ampun. Itu adalah 2 hari terpanjang yang pernah ada. Tidak ada yang berbicara satu sama lain dan suasananya sangat buruk. Ketika akhirnya berakhir, aku mengucapkan terima kasih dengan cepat dan bergegas menuju pintu. Janet, kita masih berteman kan? Ya, kamu juga masih temanku ya? Steven dan Gabe dengan tidak sabar menantikan jawabanku. Tapi aku hanya tersenyum pada mereka berdua lalu pergi. Sebenarnya, aku tidak yakin ingin berteman dengan salah satu dari mereka lagi. 2 minggu terakhir ini sangat aneh dan kacau, sehingga aku tidak bisa memikirkan apapun lebih jauh. Jadi, untuk saat ini, aku hanya akan menikmati kelegaan karena bisa keluar dari skenario aneh terjebak dengan 2 mantan itu dulu, bukan? Ayo, biarkan kami melihatnya sekali saja. Lagian itu juga tidak terlalu bagus. Hahaha. Apa sih yang para atlet itu ketahui tentang seni? Aku segera membungkuk untuk mengambil gambar-gambarku yang berharga. Dan saat itulah aku mendengar sebuah suara. Oh, kamu juga suka anim? Ini serial Under the Moon. OMG, jangan bilang kamu Odazai. Iya. Apa itu benar-benar kamu? Aku Tia. Aku penggemar beratmu. Ya Tuhan, aku tidak percaya aku bertemu denganmu di kehidupan nyata. Jadi, cowok kutu buku itu adalah aku, James. Dan cowok cantik itu adalah Tia. Itulah dia percakapan pertama kami bersama. Saat dia mengetahui kalau aku Odazai, yang merupakan nama penaku. Segera setelah itu Tia menjadi pacarku. Senang rasanya pacaran dengan cewek yang memiliki minat yang sama denganku. Kami bisa menonton anime bersama sepanjang waktu. Begitulah kami tenggelam dalam film Amagi Brilliant Park. Tiba-tiba Tia menoleh ke arahku dan bertanya, James, pesta Halloween sekolah minggu depan, dan aku tidak tahu harus pakai kostum apa. Hei, kenapa kamu tidak mencoba menjadi Latifah Fleuranza? Tia menatapku dengan skeptis. Tidak mungkin cewek biasa sepertiku bisa menjadi seperti cewek anime cantik. Aku tersenyum. Tentu saja bisa, jangan cemas, aku akan membantumu. Jadi kami mulai merencanakan kostum kami. Aku akan menjadi Gojo, dan Tia sebagai Latifah Fleuranza. Menyenangkan, ya kan? Kami online untuk menonton banyak video tutorial tata rias cewek anime impian, dan bergabung dengan grup cosplay untuk mendapatkan kostum kami. Membeli kostum itu bagian yang mudah. Tapi teknik makeup cewek anime adalah pekerjaan yang cukup sulit untuk dilakukan.
Mata bulat besar, warna mata tidak natural, bulu mata tebal dan panjang, dagu lancip, mulut kecil, dan lain sebagainya. Itu Tia. Yakin dia baru saja mematahkan pensil alisnya menjadi 2. Urusan makeup ini sepertinya membuat stres ya. Aku tiba di pesta terlebih dahulu dan menunggu Tia di luar. Aku merasa lumayan keren dengan kostum Gojo dan aku tidak sabar untuk melihat Tia memakai kostumnya. OMG, apa itu? Tia? Dia kelihatan lebih cantik dari Dewi dalam cerita. Aku tidak bisa berhenti memuji kekawainya. Saat kami berjalan masuk, semua orang ternganga melihat Tia. Aku meraih tangannya dan membawanya ke tengah. Dan tentu, aku dan Tia bisa dengan jelas mendengar beberapa dari mereka berkata, "Siapa itu? Tia? Pacar James?" Dan, "Apa itu Tia? Aku tidak percaya cewek secantik itu biasa duduk di sebelahku di kelas." Ini jelas merupakan momen yang membanggakan bagi sang pacar, terutama ketika dia terpilih sebagai yang berpenampilan terbaik malam itu. Beberapa cewek seksi berpenampilan binatang seksi bahkan memutar mata ke arahnya sebelum mereka pergi dengan gusar. Sementara Tia melompat-lompat kegirangan. Aku sangat bahagia untuk pacarku. Lalu pada Senin pagi aku sedang berjalan menuju kelas, berharap bisa bertemu Tia di lorong seperti biasa. Cuma cewek flamboyan ini, dengan rambut serba pink dan memakai pakaian sekolah manga Jepang, yang berdiri di depan loker Tia. "Hah? Apa?" Aku berdam dan berkata sambil bercanda. "Hai sayang, aku suka rambut barumu dan, bajumu." "Serius? Aku senang kamu menyukainya. Aku telah memutuskan bahwa aku akan menjadi cewek anime mulai sekarang." "Apa? Jadi dia akan terlihat seperti ini setiap saat?" "Maksudku, aku suka tampilan animenya, tapi pastinya lebih baik disimpan untuk acara khusus." Ketika aku berdiri di sana tidak yakin harus berkata atau melakukan apa, aku menyadari bahwa ada banyak orang yang berkumpul di sekitar kami. Ya, di sekitar Tia. Kemudian seorang cewek hampir menjatuhkanku ketika dia berlari ke arah Tia dan meminta foto bersamanya. Ya, aku selalu mengira cuma aku satu-satunya di sini yang menyukai anime. Pokoknya, melihat Tia berfoto dengan gembira bersama para fansnya, sungguh keren. Siapa yang tidak senang punya pacar cantik dan terkenal, ya kan? Setelah itu Tia menjadi viral di internet. Dan anak-anak lain di sekolah tampak iri karena cewek seperti dia pacaran dengan cowok sepertiku. Kedua orang sekelas ini bahkan memasang foto Tia di layar HP mereka. Menyeramkan, aku tahu, tapi itu membuktikan betapa putus asanya mereka, kan? Tapi pernahkah kamu mencoba pacaran di depan umum dengan seorang cewek anime? Ya, dibutuhkan sekitar 10 kali lebih lama dari biasanya untuk melakukan apapun. Semua fan girl ini dan beberapa fanboy muncul entah dari mana dan menghentikan Tia untuk ngobrol dan berfoto. Dia menyukainya dan membuatkan simbol hati di tangan pada mereka, sementara aku berdiri di sana seperti tidak terlihat. Sejujurnya, lambat laun aku menyadari bahwa memiliki pacar anime sungguh menjengkelkan. Kalian tanya kenapa? Tenang saja, aku akan memberitahumu. Pagi itu aku ada ulangan matematika awal, jadi aku tidak boleh terlambat. Tapi aku juga harus menjemput Tia, dan dia tidak terlihat. Jadi aku mengirim pesan kepadanya, "Tolong cepat, ujianku akan segera dimulai." Beberapa menit kemudian, dia berjalan ke arahku dan mengerang. Terima kasih banyak. Sekarang aku tidak memakai lensa kontak. Tahukah kamu betapa pentingnya mata bagi seorang cewek anime? Jadi, 0,04 inci matamu lebih penting daripada tesku. Serius, aku hampir gagal di kelas matematika, dan dia masih mengeluh denganku soal matanya. Lalu saat makan siang, aku menyadari ada sesuatu di bibir Tia, jadi aku mengulurkan tanganku untuk menyekanya. "Tunggu, apa yang kamu lakukan? Kamu merusak riasanku. Aku bangun jam 6 pagi untuk melakukan ini." "Sayang, ada mustard di bibirmu." Dia melototiku, lalu mengeluarkan cermin kompaknya, dan perlahan-lahan menghapus soda itu. Jadi seperti yang kalian lihat, aku bahkan tidak bisa menyentuhnya. Jadi tentu dia tidak akan pernah mengizinkanku menciumnya atau semacamnya. Tapi sejujurnya, aku tidak ingin riasan itu mengotori seluruh wajahku, atau bibirku berubah warna menjadi berwarna koral atau ungu. Belum lagi Tia terobsesi dengan cerminnya. Keadaan menjadi sangat buruk. Kami tidak bisa mempertahankan kontak mata, atau melakukan percakapan yang baik tanpa dia memeriksa dirinya sendiri setiap 5 detik. Saat ulang tahunku, aku mengajak Tia ke restoran Jepang yang kelihatan keren di kota ini. Tapi malam itu tempat penuh, dan kami tidak punya pilihan selain duduk di dekat jendela kaca reflektif. Dan tebakan kalian benar. Seluruh waktu makan dihabiskan dengan dia memeriksa sudut di jendela, dan terus-menerus menyibakkan rambutnya, atau dengan hati-hati mengatur ulang posisi jari-jarinya untuk menyesuaikan wajahnya. Aku menjadi sangat kesal, sampai aku bertanya padanya apakah aku mengganggu sesuatu di antara mereka berdua. Dan dia menjawab bahwa dia hanya ingin memeriksa apakah matanya cocok dengan warna rambutnya. Aku terdiam. Ini adalah perayaan ulang tahunku, tetapi dia lebih memedulikan refleksinya sendiri daripada berbicara denganku. Saat itu aku sangat bosan dengan Tia versi anime ini, dan hanya ingin kembali seperti dulu. Saat kami menonton film, belajar bahasa Jepang, dan berencana jalan-jalan ke Jepang untuk melihat bunga sakura bersama. Lalu sebuah ide muncul di kepalaku. "Tia, kamu mau pergi berkemah bersamaku akhir pekan ini? Kemana kita akan pergi?" "Perkemahan Paradise, asalkan kamu tidak memakai riasan." "Hah? Kenapa? Apakah kamu tidak menyukai riasanku? Tidakkah menurutmu aku terlihat cantik seperti ini?"
Sayang, kamu selalu yang paling cantik. Tapi maksudku, bagaimana jika aku ingin menciummu? Tia dengan malu-malu terkikik dan setuju. Oh ya, jadi kita akan menghabiskan akhir pekan bersama di hutan. Dan aku akan bertemu Tia yang sama lagi. Semuanya terdengar seperti ide yang bagus, bukan? Tapi pagi itu ketika aku datang menjemputnya, dia muncul lagi dalam tampilan anime lengkapnya. Ah! Hah? Kenapa kau merias wajah? Ini adalah kesempatan berfoto yang luar biasa. Aku perlu foto baru untuk diposting di Instagramku. Oke, ini benar-benar merusak moodku. Tapi bukannya berdebat, aku mengantar Tia ke perkemahan. Lalu apa kalian tahu? Ternyata akhir pekan itu hanyalah sesi pemotretan untuknya. Dia cuma mau berfoto. Ini keterlaluan. Kami tidak bisa berjalan sejauh 100 kaki tanpa dia berhenti dan memintaku untuk mengambil lebih banyak foto dirinya berpose di dekat pohon, tenda, dan pada suatu kesempatan, bahkan sempat tuket seseorang yang hilang. Kemudian pada malam hari dia cuma mau menatap ponselnya, karena banyak yang harus dia edit. Sepertinya semua yang kami lakukan hanyalah untuk sesi foto. Hal ini membuatku gila, jadi aku akhirnya berteriak padanya. Yang kamu pedulikan cuma penggemarmu yang bodoh, dan bukan aku. Kamu tidak menyenangkan lagi. Lalu aku membalikkan tubuhku dan merajuk seperti itu sampai akhirnya aku tertidur. Aku cuma mau pacarku yang menyenangkan dan riang kembali, bukan karakter anime obsesif yang dia ubah menjadi dirinya. Ketika aku sampai di rumah, kami tidak berbicara selama beberapa hari berikutnya. Aku menyibukkan diri dengan menggambar doujinshi, menonton anime, dan belajar bahasa Jepang. Ya ampun, hal-hal ini jauh lebih menyenangkan saat aku melakukannya bersama Tia. Lalu suatu hari di sekolah, saat aku sedang berjalan menuju lokerku, aku mendengar seorang cewek menangis dan mengatakan kalau ada cowok yang menolaknya. Dan teman-temannya menghiburnya, mengatakan kepadanya bahwa mereka akan mengajarinya cara merias wajah dan melakukan makeover agar cowok yang disukainya tidak akan menolaknya. Ini membuatku berpikir. Tia dulunya selalu berpikiran negatif terhadap dirinya sendiri, sampai dia mulai berpakaian seperti cewek anime. Baru kemudian dia menjadi begitu percaya diri dan bersemangat. Mungkin selama ini aku sedikit tidak peka terhadap perasaannya. Aku harus pergi mencarinya. Saat aku tiba di rumah Tia, aku melihatnya berdiri di dekat pintu bersama seorang cowok tampan. Aku tidak percaya. Dengan marah, aku melemparkan bunga itu ke tanah dan berbalik untuk pergi. James, jangan pergi. Tunggu aku. Aku terus berjalan tapi kemudian berhenti ketika aku mendengar cowok itu berkata, "Pecundang itu tak pantas mendapatkan cewek anime seksi sepertimu, Tia." Kamu suka cewek anime? Kalau begitu pergilah dan temukan satu di cerita anime. Aku Tia, dan aku bukan cuma sekedar karakter yang bisa kamu lihat. James, aku minta maaf. Jangan marah padaku lagi. Aku hanya mencoba menjadi cewek anime cuma karena aku tahu kamu menyukainya. Aku menghela nafas panjang dan menatapnya. Sebenarnya aku tidak lagi marah padanya, tapi aku berusaha tetap tenang saat dia melanjutkan. James, jangan diamkan aku. Aku sangat sedih tanpamu. Dan aku tidak peduli ketika orang lain mengatakan aku cantik. Aku hanya peduli apa yang kamu pikirkan. Lalu dia menangis. Aku tidak bisa berpura-pura tidak peduli lagi. Aku menyeka air matanya dan menangkupkan wajahnya di tanganku untuk melihat lebih dekat pada cewek yang kucintai. Tapi tunggu dulu. Di balik riasan yang luntur, bintik-bintik merah kecil apa yang terlihat di kulitnya? Ya ampun, ada apa Tia? Entahlah, awalnya agak gatal dan belakangan semakin parah. Karena prihatin, aku langsung membawanya ke rumah sakit dermatologi. Dokter mengatakan Tia alergi terhadap beberapa bahan dalam produk make up dan meresepkan obatnya. Untungnya dia hanya perlu berhenti merias wajah sebentar dan menggunakan krim khusus untuk memulihkan kondisinya. Bagaimana jika kamu meninggalkanku karena aku tidak bisa menjadi cewek anime untuk sementara waktu? Tia, aku mencintaimu apa adanya. Dengan riasan atau tidak, kamu tetaplah cewek tercantik di dunia bagiku. Bagaimanapun, kesehatanmu adalah yang utama. Kamu benar-benar berpikir aku cantik? Ya, benar. Selain itu, sebenarnya lebih baik. Karena itu berarti aku bisa menciummu tanpa terlihat seperti badut. Jadi Tia dan aku kembali bersama. Tia akhirnya menyadari bahwa aku mencintainya dan aku peduli dengan kesehatan dan kecantikan batinnya, bukan cuma penampilannya. Sekarang dia tidak lagi memakai riasan seperti cewek anime, kecuali untuk pesta atau acara cosplay. Setiap hari dia hanya memakai riasan tipis. Terlepas dari ini, dia selalu terlihat sempurna bagiku. Bagiku, aku sedang mengerjakan seri doujinshi baru berjudul Aku Tidak Butuh Perhatian. Aku cuma mau hatimu, yang terinspirasi oleh Tia, karena dia adalah inspirasiku. Dan dia sangat bersemangat. Dan serialnya akan segera diterbitkan.